Shalom Bapak Ibu terkasih semuanya, shalom. Hai Shalom Buna, Shalom Abuni, dari Shalom BW Kakak semua. dan Ibu. Iya, shalom shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Shalom Abuna, Abuni Bapak Ibu semua. Baik Abuna. Shalom Abuna, Abuni, dan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Iya, shalom ya untuk semua ya yang sudah ada. Baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, Bapak Ibu yang terkasih, siap untuk mengikuti BW pagi hari ini ya, hari ini. Karena BW itu nggak cuma di pagi, tapi ada yang menikmati di menjelang siang atau bukan juga ada di sore atau bahkan menjelang sebelum tidur. Ya, disesuaikan dengan eh, ruang yang tersedia dalam alur kehidupan kita yang memang hari-hari ini semuanya makin hektik ya, makin sibuk. Tapi yang pasti diberkatilah setiap orang yang benar-benar menyediakan waktu bagi Tuhan. Ingat kemarin kita sudah diingatkan bahwa waktu itu cepat berlalu, jangan sampai kita kehilangan. Besinya dong bagus. Baik saudara, mari sama-sama kita mulai satu dalam doa. Tentunya saya mengingatkan dan Bapak Ibu semua kalau memang kita bisa memberikan sapaan dan juga kelihatan wajahnya, bolehlah kita memberikan lambaian tangan sukacita. Yuk sama-sama kita lambaikan tangan. Iya, puji nama Tuhan ya. Baik saudara, mari kita satu di dalam doa ya. Apa yang selama ini dan apa yang sedang Anda pergumulkan hari ini, mari kita datang dan kita bawa ke hadapan Tuhan. Karena di dalam namanya ada kuasa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami sembah, kami muliakan, kami sambut kerajaan-Mu hadir pada pagi hari ini. Pada saat ini di tempat di mana kami menyatukan hati kami mau bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan, tetapi kami boleh dibentuk karakter kami seturut gambar dan juga serupa dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat Yesus Kristus sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat dan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Tidak ada yang bisa menolong kami dalam keadaan kami hari-hari ini kecuali tangan kasih setia-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk kuasa salib-Mu, karena itulah yang memberikan kami pengharapan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, saya mau tanya, apakah suara saya cukup jelas? Boleh kasih jempol kalau jelas. Oh, puji Tuhan. Baik, kita akan langsung sambut kebenaran firman Tuhan, namun diawali dengan satu pujian ya. Kita harus sepakat dalam keyakinan kita bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kuasa yang memulihkan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman katakan sama-sama, angkat iman saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kesembuhan bagimu. Aku akan memberikan pemulihan, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang kumiliki untukmu. Mari kita datang kepada Tuhan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan disembuhkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberkatinya. Yang percaya katakan amin. Yes, yes, yes. Amin. Yes, yes, yes. Haleluya. Iya. Sahabat BW yang terkasih, langsung kita sambut firman Tuhan supaya kita sambut kuasa daripada Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membagikan sebuah pemahaman mengenai kitab Ayub, khususnya yang ada di Ayub pasal yang ke-9 ini saudara. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita
Baca mulai dari ayat yang ke-27. Kemarin kan terakhir 26 ya. Ayub pasal 9 ayat yang ke-27. Demikian ada tertulis, bila aku berpikir aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah, apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Ya, sampai sini Bapak Ibu perhatikan, ini adalah salah satu gambaran bahwa sehebat apapun seorang manusia atau seorang Ayub, sejujur apapun dan seterbuka apapun, dia membutuhkan satu hal, satu pribadi, yaitu perantara atau mediator. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini Ayub sudah mulai merasa bahwa ini nggak bisa kalau saya hanya berusaha sendiri gitu, sekalipun terbuka di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-32, karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia, maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia karena aku tidak menyadari kesalahanku. Ya, ini menarik saudara. Jadi di bagian yang kedua ini adalah bagian di mana sesadar-sadarnya manusia nanti kalau di pengadilan terakhir ada bagian yang tidak disadari oleh manusia ya. Jadi ini pengertian bahwa dosa dan kesalahan manusia itu tidak bisa dikurangi dengan cara manusia. Dosa dan kesalahan manusia itu tidak bisa diingat dengan otaknya manusia. Kenapa? Karena ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kan kita nggak bawa otak kita ini yang sudah busuk. Ya, itu sebabnya semua manusia pada dasarnya hakikatnya ini udah pasti menghadapi maut dan kebinasaan. Ya. Jadi di sini saya mendapatkan satu pengertian saudara ya, bahwa sekalipun kita sudah terbuka sejujur-jujurnya, sekalipun ada pemahaman bahwa ayo sebisa mungkin lakukanlah sesuatu yang bisa mengurangi dosa dan kesalahanmu, ini nggak bisa ya, karena ada perkataan tidak ada wasit di antara kami. Pengertian wasit di sini ini adalah sebuah definisi atau sebuah penterjemahan dari satu kata Ibrani yang namanya mohyah. Mohyah. Apa itu mohyah? Yang pertama adalah artinya penengah. Jadi Ayub bilang di posisi dia itu tidak ada penengah antara dia dengan Allah. Belum ada maksudnya ya, bukan tidak ada, belum ada maksudnya. Yang kedua adalah mohyah adalah mediator yang memediasi, yang menghubungkan antara dia sebagai manusia dengan Allah. Yang menarik, kata mohyah juga disebut sebagai pendamai. Ya. Pendamai ini adalah sebuah pengertian yang bisa mendamaikan hubungan antara dia dengan Allah. Jadi dengan kata lain, Ayub itu sedang berbicara begini di Ayub di pasal 9. Seandainya saja ada pribadi yang dapat berdiri atau seseorang lah yang dapat berdiri di antara posisi saya dengan Allah, antara posisi saya sebagai manusia dengan Allah,
Karena kan pada saat itu Ayub kan belum tahu dia akan disembuhkan atau tidak. Dia akan dipulihkan atau tidak. Kita sudah tahu karena kita sudah baca kitab sucinya. Ingat, tapi kalau kita dari posisi Ayub kan dia nggak tahu. Nah sama seperti saudara dan saya hari-hari ini. Di setiap peristiwa dan juga di setiap keadaan, jangan pernah kita menyangkal bahwa kita itu sebenarnya membutuhkan satu penengah, satu mediator dan satu pendamai. Ketika kita lagi konflik interest dengan seseorang dengan orang lain, maksud saya siapapun itu orangnya, kan kita nggak sanggup kan untuk bisa menengahi dan mendamaikan sendiri. Kita butuh satu tahapan dulu supaya di tahap ini bisa langsung membuka hubungan dan memulihkan hubungan itu, tapi bukan kepada manusianya dulu sebenarnya, tapi kepada Allah. Nah, sedangkan kalau pemahaman dunia kan memulihkan hubungan manusia dulu, tetapi tidak, itulah yang dirindukan oleh Ayub. Dan tahukah saudara, itu digenapi seperti ada tertulis. Jadi Allah itu menjawab doa Ayub melalui apa yang ditulis oleh salah seorang yang dimuridkan oleh Rasul Paulus. Mari kita buka di 1 Timotius pasal yang kedua. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, ayat ke-6 untuk menjelaskan ya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi saudara, Bapak, Ibu dan anak-anak yang terkasih, kalau kita menyadari kita butuh Tuhan Yesus ketika kita sudah sampai di garis akhir, ini sudah terlambat. Tetapi kalau misalnya kita menyadari kita butuh Tuhan Yesus dari awal, dari sekarang, dari usia muda, ya dari saat inilah, itu belum terlambat. Nah, kalau itu direfleksikan kepada kehidupan secara natur manusia apa? Siapa sih pengantara anak? Itu orang tua. Jadi selama orang tua itu masih ada, janganlah kita merasa kita tidak butuh orang tua. Karena tanpa orang tua kita itu tidak dibesarkan. Tapi orang tua tidak bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang tua hanya bisa mengajar, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi mentor bagi anak-anak mereka. Siapa lagi? Kalau di murid siapa perantaranya? Guru. Tidak ada murid yang bisa belajar sendiri. Pada hakikatnya tetap butuh guru di hadapan seorang murid yang menjelaskan hal-hal yang bisa dijelaskan melalui verbal. Nah, kehidupan manusia, perhatikan baik-baik, bukan hanya sekedar kita mengingat dosa kita lalu kita minta ampun sama Tuhan. Ingat, kita nanti meninggal itu enggak bawa otak.
Jadi nggak nyambung kalau kita memulihkan atau menghentikan atau dengan cara kita bisa menghilangkan dan mengurangi dosa, nggak bisa. Nah, satu-satunya jalan keluar adalah apa? Melalui Yesus Kristus sebagai mediator. Itulah sebabnya Dia yang ilahi itu rela untuk jadi natur manusia daging. Dan melalui Yesus Kristus hubungan yang dipulihkan pertama kali itu apa? Hubungan kita dengan Allah dulu. Jadi kalau saudara kemarin atau hari ini atau besok misalnya ada konflik interest, kita itu tidak bisa langsung saya lepasan pengampunan. Karena ketika kita lepasan pengampunan itu hanya sebatas kuasa dan batasan kita saja. Tetapi kalau kita datang dulu kepada Tuhan, kita minta Tuhan pulihkan hati kita dulu, kita minta pengampunan daripada Dia, lalu kita perkatakan, dan aku melepaskan pengampunan. Nah, itu betul. Jadi di sini Ayub itu sudah merindukan Yesus Kristus. Ayub nggak sempat melihatnya. Nah, kita beruntung kan, kita sudah mengenal Yesus Kristus. Itu anugerah terbesar loh bagi kita. Saat kita merasa doa kok kayak berat banget, ingat kita kan gak sendirian datang kepada Tuhan. Itu cuma perasaan saja. Karena tadi sudah kita baca bahwa dalam doa syafaat kita, dalam segala permohonan kita, ada pribadi Yesus yang hadir untuk menjadi pengantara. Jadi kita datang tidak sendirian, kita datang melalui Kristus Yesus. Saat kita merasa tidak layak, Kristus menjadi pengantara kita. Melalui iman percaya kita bahwa kuasa salibnya itulah yang melayakkan kita. Saat kita tidak tahu harus berbuat apa, harus bicara apa, Kristus menjadi pembela kita. Demikianlah juga ketika kita dihadapkan dengan satu tanggung jawab baru. Kita nggak tahu nih, wah ini tantangannya besar. Belum lagi harus begini, belum lagi harus begini. Itu kan fragmentasi pemikiran manusia. Kita bongkar aja semua. Kita serahkan sama Tuhan, lalu kita katakan, aku serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Aku izinkan Engkau menjadi pengantara bagi teman-temanku di sekolah, rekan-rekanku di kantor, orang-orang di keluarga. Itu harus kita perkatakan. Supaya apa? Supaya nanti dimensinya dan fragmentasinya dan plotting kehidupannya dan keadaannya itu bukan dari situasi kita. Karena sutradara kita yang agung itu adalah Dia. Dengan cara itu, hanya dengan cara itu, ya, kita bisa mengajak atau membawa perubahan bagi lingkungan kita di sekitar kita. Bawa kepada Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus sebagai perantara kita. Ya, untuk itu kita harus menyadari dan tidak boleh lupa. Betul kita butuh dokter, tapi harus ada Tuhan Yesus sebagai perantara. Betul kita butuh siapa? Butuh hakim misalnya. Ini kalau ilustrasi ibaratnya kita mau menghadap hakim, kan kita nggak bisa langsung membela diri kita sendiri. Kita butuh siapa? Perantaranya siapa? Ya pengacara. Ya ibaratnya gampangnya seperti itu. Sama hubungan kita dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan lupa melibatkan Yesus Kristus sebagai perantara kita. Dengan begitu saudara dan saya tidak akan merasa Tuhan tuh jauh ya, nggak akan. Karena apa? Di setiap kehidupan kita yang kita jalani selalu ada pribadi Yesus sebagai Mohiah. Ingat, bukan hanya sekedar perantara, mediator, tetapi juga arbiter sebagai pembela saudara dan saya. Dan sebagai satu-satunya jalan yang lurus menuju menghadap kepada Bapa. Coba saudara pejamkan mata, sahabat BW semuanya. Letakkan tangan di dada.
Renungkan apa yang saya sampaikan hari ini. Apakah aku ini masih mencoba menghadapi semuanya dengan kekuatanku sendiri? Ketika aku dihadapkan tanggung jawab baru, aku langsung pusing 7 keliling. Aku stres, aku frustasi, dan aku langsung teriak-teriak gimana. Baru aku datang kepada Tuhan. Atau begitu aku dapat tantangan dan tanggung jawab, aku datang dulu kepada Tuhan. Aku menyediakan dulu satu ruang antara aku dengan masalahku, sehingga Yesus Kristus benar-benar hadir sebagai muhiyah, sebagai perantara, pembela, penghubung. Apakah aku masih datang kepada Kristus sebagai perantara dalam hidupku? Dan apakah aku masih mensyukuri setiap anugerah bahwa hari ini aku masih memiliki akses kepada Bapa melalui Yesus, sebab tanpa Yesus Kristus tidak ada akses menuju kepada Bapa. Dan biarlah apa yang bisa kita renungkan hari ini tidak membuat kita untuk lupa. Kita masih butuh orang tua, kita masih butuh suami, kita masih butuh istri, kita masih butuh anak-anak, kita masih butuh hamba Tuhan. Kita masih butuh orang-orang di sekitar kita sebagai perantara. Sama seperti Kristus sebagai perantara yang memulihkan hidup kita. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan sedang berkata, sebelum aku memulihkan keadaanmu secara jasmani, izinkan aku memulihkan dulu hatimu. Izinkan dulu aku memperbaiki pemikiranmu. Izinkan aku terlebih dahulu untuk menjaga kehidupan rohanimu. Karena apa yang terpancar dan kuat di dalam, inilah sesungguhnya yang bisa menopang kehidupan kita yang di luar. Untuk itu kuatkanlah hatimu, saudara. Teguhkanlah imanmu. Jangan kasih kendor untuk bisa mencari kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena apa yang kau bangun hari-hari ini, ketika engkau kuat di dalam, itu akan menjadi pondasi yang menopang kehidupanmu di luar. Dan saya berdoa engkau semakin diberkati. Untuk itu kiranya berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan yang telah tersedia, biarlah engkau terima saat ini. Bukalah tanganmu, karena sesungguhnya engkau layak menerimanya. Ada berkat kesembuhan ilahi, berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat terobosan, jalan keluar dan ide-ide cemerlang untuk hari ini. Berkat kemudahan dari setiap apa yang akan kau kerjakan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera melalui Yesus Kristus sebagai perantara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti boleh sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Thank you, Abuna. Thank you, Abuna. Terima kasih Abuna Abuni, Bapak Ibu semua. Abuna Abuni. Thank you, Abuna. Thank you, Abuni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih Abuna. Ya, sama-sama, senang sekali. Kita tepuk tangan dulu dong untuk generasi depan ya. Ada Aldan, ada Audrey juga, ada Talia, ada Yosena juga. Ya, sama juga ada Kak Petrus juga, Kak Sarah. Termasuk juga tidak terkecuali Bapak Ibu semua yang setia. Oke. Salam semboyan worshipers, mana sama-sama semangat. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Bye. See you tomorrow morning.